itu senam nipas. Senam nipas adalah senam yang dilakukan atau dijalani oleh ibu masa nipas. Nah, biasanya ibu masa nipas itu bisa dilakukan senam nipas pada ibu yang setelah melahirkan 6 jam setelah melahirkan sampai dengan 6 minggu pasca bersalin. Apa aja syarat-syarat nipas itu? Syarat nipas itu ibu-ibu yang mengikuti senam nipas yaitu pertama, ibu yang melahirkan dalam keadaan sehat, tidak adanya komplikasi seperti komplikasi pada saat persalinan, kemudian ada komplikasi lainnya seperti anemia, ibu dalam keadaan kejang, dan ibu dalam keadaan penyakit jantung seperti itu. Nah, kemudian syarat selanjutnya apa? Syarat selanjutnya harus dilakukan pada ibu yang setelah bersalin lebih dari 6 jam. Nah, senam nipas ini bisa dilakukan di mana aja. Senam nipas ini bisa dilakukan di rumah sakit, mungkin dengan ibu atau pasien yang bersalin dengan sesaria atau postpartum normal, kemudian bisa di PMD, praktek mandiri bidan, dibimbing oleh bidannya, kemudian bisa di rumah setelah diberi ke Pemkes oleh PMB-nya atau ibu bidannya dari klinik, dan dilanjutkan oleh pasien di rumahnya setelah pulang. Apa aja tujuan nipas? Apa aja itu tujuan senam nipas ini? Ada tujuan senam nipas itu yang pertama memperlancar terjadinya involusi atau kembalinya rahim seperti semula dari sebelum hamil sampai setelah bersalin menjadi normal kembali. Kemudian mempercepat pemulihan kondisi ibu setelah melahirkan, mencegah komplikasi yang timbul selama masa nipas, infeksi dan lain-lainnya, memelihara dan memperkuat otot-otot, ada otot dasar panggul, otot pergerakan, otot vagina, dan otot perut. Nah, di sini saya ada praktek senam nipas. Nah, ibu-ibu bisa lihat ini video saya, senam nipas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen praktisi Ramadhani Safitri Sitepu, STRPPD. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah asuhan kebidanan nipas dengan materi pembelajaran latihan senam nipas pada ibu 6 jam pasca bersalin sampai 6 minggu pasca bersalin. Nah, manfaat senam nipas adalah mencegahnya varises, memperlancarkan ASI, memperlancar peredaran darah, kemudian merelaksasi otot-otot, dan yang paling penting adalah mengembalikan kelangsingan tubuh. Kali ini saya akan melakukan gerakan senam nipas. Yang pertama, latihan penguatan perut. Pertama-tama, tidur terlentang dengan lutut ditekuk, serta kedua tangan di perut untuk menahan. Tarik nafas dalam dari hidung, usahakan rongga dada tetap dan rongga perut mengembang. Tahan 3-5 detik. Keluarkan udara perlahan-lahan dengan menggunakan otot-otot perut. Kemudian istirahat. Latihan yang kedua adalah kombinasi pernapasan perut dengan pengerutan panggul. Sambil menarik nafas dalam, kerutkan sekitar anus dengan pinggang mendatar pada tempat tidur. Tahan 3-5 detik. Keluarkan udara perlahan-lahan, dorong dengan kekuatan perut dan bokong. Istirahat dan lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Gerakan yang ketiga adalah menggapai lutut. Sambil menarik nafas dalam, tarik dagu ke arah dada. Sambil mengeluarkan udara, angkat kepala dan bahu perlahan-lahan. Regangkan tangan sampai menyentuh lutut. Perlahan-lahan kepala dan bahu diturunkan seperti posisi semula. Lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah latihan penguatan pinggang. Pertahankan bahu tetap lurus, telapak kaki tetap, dan secara perlahan-lahan putar kedua lutut hingga menyentuh sisi kanan tempat tidur. Pertahankan gerakan yang halus, putar kedua lutut kembali sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur. Kembali ke posisi semula dan istirahat. Selanjutnya adalah memutar satu lutut. Pertahankan bahu tetap datar. Secara perlahan-lahan putar lutut kiri sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur. Dan kembali ke posisi semula. Ganti posisi kaki.
Sentuh sisi kiri tempat tidur dengan menggunakan lutut sebelah kanan, lalu kembali ke posisi semula dan istirahat. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya, posisi telungkup. Tidur dengan posisi telungkup dengan kaki lurus. Posisi ini dapat membantu mengembalikan rahim dalam posisi normal dan dapat mencegah kekakuan pada punggung dan bokong. Nah, berikut adalah senam nifas. Nah, jadi apa saja yang tidak diperbolehkan dalam mengikuti senam nifas? Yang pertama, komplikasi persalinan dan anemia. Kemudian, pada ibu yang mengalami sakit jantung dan ibu yang mengalami kejang. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai senam nifas. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nah itu dia ya ibu-ibu videonya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Kemudian kita lanjut selanjutnya di madu kondisi khusus. Kira-kira dari senam nifas tadi apakah ada yang mau dipertanyakan ibu-ibu? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya ibu, silakan Ibu Helena. Ini Bu, jika ada pasien misalnya nih Bu, ini Iya ibu, benar. ya, tadi kan Ibu bilang ini 6 jam ya Bu ya? Iya Bisa Mas. dilakukan 6 jam. Kan ada pasien Bu, kalau misalnya banyak jahitan ini misalnya nih Bu, itu bisa nggak Bu dilakukan senam nifas? Kan secara kan Bu, ini ada keluhan rasa nyeri, Iya. ada luka liftingnya gitu Bu. Benar. Untuk pasien yang preemie ya Bu ya, terutama ya. Nah kalau untuk luka jahitannya itu boleh, ini kan dimulai dari pasca 6 jam setelah bersalin dengan ibu dalam keadaan yang benar-benar sehat tanpa komplikasi. Jika ibunya memiliki luka jahitan yang seperti Ibu Helena bilang, nah di dalam materi awal kan tadi senam nifas ini boleh dilakukan secara bertahap. Nah kalau ibunya belum bisa melakukan senam latihan, tadi kan ada 5 atau 6 senam latihan. Nah ibu nifasnya boleh melakukan senam latihan nifas yang di awal dulu, teknik relaksasinya. Jika ibunya sudah merasa nyaman dengan luka jahitannya, boleh dilanjutkan dengan teknik relaksasi atau senam nifas selanjutnya di senam nifas yang ketiga, yang tadi kakinya ditekuk sekali kiri kanan, kemudian ditekuk diarahkan ke kiri dan ke kanan. Itu dilakukan selama 8 kali setiap pagi atau sore hari jika luka pada perineum ibunya dan ibu sudah merasa nyaman. Seperti itu ibu. Jadi secara bertahap, jika ibunya masih belum merasa nyaman untuk di tahap selanjutnya, boleh dilakukan senam nifas di tahap pertama sampai ketiga dulu Bu. Seperti itu. Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu Helena, terima kasih juga. Ya, apalagi ada yang mau dipertanyakan Bu? Ya Bu, nih Ibu, jadi kalau untuk ibu yang siap operasi itu minimal berapa lama baru bisa melakukan senam nifas kembali Bu gitu loh. Kalau untuk yang normal kan 6 jam, dimulai dari 6 jam. Jadi kalau untuk ibu yang operasi itu dimulai kapan waktu yang tepat gitu Bu? Nah, untuk ibu yang pasca operasi atau sesarian biasanya dilakukannya senam hamil 24 jam pasca operasi jika ibunya sudah dilepaskan kateter dan sudah bisa mobilisasi baik duduk atau berjalan Bu, seperti itu. Nah, nanti di mobilisasi pertama jika ibunya sudah mulai duduk, nah sudah bisa duduk mandiri, itu biasanya sudah dilakukan senam nifas Bu dari rumah sakit sampai nanti kita kunjungan di rumah sampai juga ibunya bisa senam sendirian. Seperti itu Bu. Karena kan Bu itu biasanya di rumah sakit nggak pernah dikasih senam nifas 24 jam setelah lahiran gitu loh Bu. Iya. Itu biasanya kayak mana tuh ya, gerakan yang ringan itu seperti apa itu ya Bu nifasnya? Karena kan pengalaman ya kan Bu, udah nggak dikasih gerakan yang ringan gitu loh Bu setelah 24 jam SC. Iya benar. Nah, memang belum semua rumah sakit mungkin menjalankan. Kalau saya pribadi, kemarin memang saya pas bersalin setelah saya dicabut kateter, itu saya lebih dari 24 jam, saya sudah mobilisasi, sudah bisa duduk mandiri, itu saya sudah diajarin nifas. Nah, biasanya pada pasien SC itu kan tidak adanya luka perineum ya Bu ya.
pasti kan. Nah, jadi keuntungannya untuk bisa senam nipas pada pasien operasi ini sangat bagus. Kenapa? Supaya pasien tidak merasa tegang pada otot perut. Nah, biasanya senam nipas yang sering dilakukan di rumah sakit itu mulai tadi gerakan yang keempat dan yang kelima di mana. Nah, biasanya kalau pada pos SC itu pasien yang di rumah sakit itu dengan posisi seperti ini. Tarik nafas dalam dari hidung, tekan rongga dada tepat dan rongga perut mengendap. Pertama relaksasi napas dulu ya Bu, untuk mengurangi ketegangan atau rasa nyeri pada ibunya. Kemudian di posisi ini juga bisa ya Ibu ini tadi ya. Nah, di posisi ini, nanti di posisi ini ibunya menekuk kaki secara perlahan, kemudian diluruskan kembali secara perlahan. Ini biasanya boleh dilakukan 8-10 kali. Untuk pasien yang post op SC untuk mengurangi ketegangan pada perut dan nyeri-nyeri otot. Kemudian selanjutnya yang kedua, seperti ini juga boleh, putar ke kiri dan ke kanan, kembali sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur. Kembali selanjutnya adalah memutar satu lutut. Nah, memutar satu lutut ini juga setelah dilakukan gerakan selanjutnya jika ibunya sudah merasa nyaman. Nah, ini bisa juga untuk dilakukan pada pasien yang post op SC ya. Bahu tetap datar, secara perlahan-lahan putar lutut kiri sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur. Dan kembali ke posisi semula. Nah, seperti itulah Bu, sampai nanti kalau ibunya sudah bisa berbaring secara telungkup, secara mandiri, sudah bisa dilakukan sampai di rumah. Nah, nanti pada pasien post op SC itu biasanya dia tidak akan mampu sampai 10 kali. Nah, untuk latihan pertama pada pasien post op SC itu kalau mampunya hanya 2 kali tidak masalah. Nah, itu biasanya di rumah sakit masih hari pertama masih dapatnya 5, nggak apa-apa, dilatih dulu 5 dulu untuk pertama, nggak apa-apa. Nanti kalau ibunya sudah semakin nyaman, sudah tidak ada ketegangan pada perut dan otot punggung dan pinggangnya, sudah mulai tidak ada rasa nyeri, biasanya sudah lancar sampai 8-10 kali Bu Beni. Ada lagi yang mau Bu? Iya, paham Bu. Halo Bu. Ya. Ya, ini kan saya mau bertanya, kan kalau misalnya senam nafas ini bisa memperlancar ASI ya Bu? Iya, benar. Itu hubungannya kayak mana ya Bu? Kenapa bisa gitu? Bisa memperlancar ASI. Satu, ibunya kan ketika melakukan senam hamil, ibunya pasti sudah merasa rileks. Kemudian peredaran darahnya juga sudah lancar. Ibu yang menyusui itu kan salah satu faktornya tidak boleh stres dan tidak boleh kurang istirahat. Nah, senam nafas ini kan keuntungannya adalah merelaksasi tubuh, anggota tubuh, dan relaksasi nafas dan pelancar peredaran darah, begitu Bu Krisna. Nah, jadi sama manfaatnya untuk ibunya juga. Pengaruhnya itu seperti itu tadi, ibunya merasa nyaman dan mengurangi rasa lelah pada ibu nifas. Seperti itu Bu. Kasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih, selamat istirahat, selamat makan siang, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Bu. Sehat ini Bu. Sehat Bu.